bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu. Terima kasih untuk kemuliaan-Mu yang Tuhan nyatakan atas Indonesia ini ya Bapa. Engkaulah Tuhan atas negeri kami. Terima kasih Yesus. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hanya Engkau ya Tuhan yang layak kami tinggikan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah Kau telah tebus bangsaku, Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeri. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan. Ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu atas setiap kami Tuhan. Hari ini kami mau diajar Tuhan melalui renungan yang akan disampaikan ya Bapa. Ajar kami mengerti dan memahami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan berbelas kasih dan adil. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam Yesaya pasal 1 ayat 10 sampai 20. Dan pembacaan kitab kita dalam satu tahun ini di dalam Kejadian 46 sampai 48. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu. Saya akan bacakan dalam Yesaya 1 ayat 19 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Jika kamu menurut dan mau mendengar,
maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Kitab Yesaya ditulis dalam konteks pemberontakan Israel terhadap Allah. Bangsa itu hidup dalam kemunafikan, menyembah Allah melalui ritual yang memegah tetapi gagal mencerminkan keadilan dan belas kasihan dalam hidup sehari-hari. Yesaya memanggil umat untuk bertobat, meninggalkan dosa, dan kembali kepada Allah. Dalam Yesaya 1 ayat 10-20, Allah menegur Israel yang seperti penghuni Sodom dan Gomora, mengutuk ritual tanpa pertobatan dan mengundang mereka untuk berdialog dengannya. Intinya adalah panggilan untuk hidup yang berbelas kasih dan adil sebagai respon terhadap hubungan dengan Allah. Makna berbelas kasihan menurut Alkitab adalah perasaan belas dan kepedulian terhadap penderitaan orang lain yang diwujudkan dalam tindakan. Dalam Alkitab, belas kasihan Allah sering terlihat dalam penyelamatan dan pemeliharaannya terhadap umat manusia. Di dalam Mazmur 103 ayat 8-13. Yesus adalah perwujudan belas kasihan Allah yang sempurna, seperti ketika ia menyembuhkan orang sakit di dalam Matius 14 ayat 14 dan mengampuni dosa dalam Lukas 23 ayat 34. Makna adil menurut Alkitab berarti hidup dalam kebenaran sesuai dengan karakter Allah yang adalah adil dalam Mazmur 11 ayat yang ke-7. Allah memanggil umatnya untuk berlaku adil, bukan hanya dalam arti hukum, tetapi juga dalam memperlakukan sesama dengan jujur, benar, dan tanpa berat sebelah dalam Mika 6 ayat ke-8. Keadilan Allah sempurna dan ia menghukum dosa dengan kebenarannya. Hal-hal mendasar yang bisa kita pelajari dari kitab Yesaya pasal 1 ayat 10-20 yaitu yang pertama, kritik terhadap kemunafikan ibadah dalam ayat 10-15. Allah tidak berkenan pada ritual yang dilakukan tanpa hati yang bertobat. Ibadah mereka menjadi sia-sia karena tidak mencerminkan belas kasihan dan keadilan. Contoh kritik terhadap kemunafikan beribadah juga bisa kita temukan di kitab Amos 5 ayat 21-24 yang mengatakan, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Lalu yang kedua, panggilan untuk bertobat dalam ayat 16-17. Allah memerintahkan umat untuk mencuci diri, meninggalkan kejahatan, belajar berbuat baik, menegakkan keadilan, dan membela mereka yang lemah. Yang mendukung hal ini kita bisa baca dalam Matius 23 ayat 23, di mana Yesus menegur ahli Taurat yang mengabaikan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Lalu yang ketiga, undangan untuk berdialog dalam ayat 18. Allah mengundang umatnya untuk berdialog dengan janji bahwa dosa mereka yang merah seperti kirmizi akan diputihkan seperti salju. Ini adalah gambaran belas kasihan Allah yang memulihkan hubungan manusia dengannya. Kita bisa baca di kitab 1 Yohanes 1 ayat 9 yang demikian firman Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Lalu yang keempat, janji dan peringatan dalam ayat 19-20. Ketaatan kepada Allah membawa berkat, tetapi pemberontakan membawa kehancuran. Di sini terlihat harmoni antara belas kasihan dan keadilan Allah. Seperti dalam kitab Roma 6 ayat 23 tertulis, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Penyelesaian dilema belas kasihan dan keadilan tanpa bimbingan ilahi, kita sering memandang belas kasihan sebagai pengorbanan keadilan dan keadilan sebagai kurangnya belas kasihan. Namun di salib Kristus, Allah menunjukkan bahwa keduanya dapat bersatu sempurna, yaitu belas kasihan. Yesus rela mati untuk menanggung dosa kita dalam Roma 5 ayat 8. Lalu keadilan, Allah tidak mengabaikan dosa, tetapi menghukumnya di dalam Kristus dalam 2 Korintus 5 ayat 21.
Ayat penutup untuk renungan hari ini adalah dari kitab Mika 6 ayat 8. Demikian firman Tuhan, telah diberitahukan kepadamu, hai manusia, apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Refleksi kita pada hari ini, hidup berbelas kasihan dan adil adalah panggilan yang hanya mungkin diwujud melalui hubungan dengan Allah. Marilah kita bertanya pada diri sendiri, apakah hidup kita mencerminkan belas kasihan dan keadilan Allah? Dengan bimbingan Roh Kudus, kita dipanggil untuk mengasihi sesama dengan tulus, menegakkan keadilan dalam semua aspek hidup, dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman ini merema kehidupan kami Tuhan, bagaimana kami memiliki belas kasihan-Mu dan adil kepada sesama. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman ini menjadi rema bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom.